Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari sesi psikologi Jawa yang sudah kita lakukan minggu lalu. Kita membicarakan Ki Ageng Suryo Mentaram yang disingkat KAS. Tapi hari ini kita akan mempertajam lagi obrolan kita tentang sakit dan sehat mental menurut Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, saya akan masuk slide demi slide. Jadi saya mau refreshing lagi untuk peserta yang belum familiar dengan ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram dan yang mungkin tidak ikut dalam acara minggu lalu, dan peserta baru saya refresh sedikit supaya materi hari ini bisa mengalir. Jadi saya akan merefresh dua hal yang sangat penting, yaitu catatan atau rekaman dan karep atau keinginan. Kita semua datang ke dunia ini, kesibukan utama kita itu selama hidup semestinya adalah mencatat, dan hasil dari mencatat itu atau merekam itu adalah catatan atau rekaman. Saya sedikit memodifikasi gambar yang seringkali saya lihat di buku-buku Ki Ageng Suryo Mentaram itu. Saya membuat sedikit visual di sini bahwa setiap kita itu isinya adalah catatan yang jumlahnya mencapai jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan mungkin ya. Dalam penelitian psikologis dikatakan bahwa satu orang dewasa itu bisa berisi kuadriliun memori di dalamnya. Nah, memori-memori itu seperti yang kita lihat minggu lalu bisa berkelompok yang oleh Ki Ageng Suryo Mentaram dikelompokkan menjadi 11. Di sini bisa dilihat apa saja pengelompokan itu. Ada 11 di situ, tapi 3 yang pertama itu cukup dominan ditemui pada banyak orang, dengan salah satu yang cukup mentereng kelihatan. Catatan itu dikatakan hidup karena dia ada energi di dalamnya. Ketika kita ingin melepaskannya, itu bukan perkara gampang. Dalam pengalaman saya menerima konseling di psikologi, seringkali menemui orang-orang yang kecanduan judi, kecanduan alkohol. Mereka melaporkan sudah berkali-kali mencoba berhenti, tapi berkali-kali juga gagal. Bahkan kegagalan itu sudah berdampak pada konflik rumah tangga yang cukup serius. Pernah satu klien melaporkan 2 bulan sudah berhenti berjudi. Sampai suatu saat dia browsing di internet dan bertemu dengan gambar yang memicu rekamannya tentang judi, dan dia kembali lagi berjudi secara online. Itu juga yang dialami oleh beberapa pecandu jenis lain. Pecandu ini sangat banyak, tapi yang umum saya temui dalam ruang-ruang konseling itu adalah pecandu alkohol, pecandu gambling atau judi. Dan beberapa kasus juga cukup unik. Beberapa orang yang putus cinta dan datang meminta saya untuk menghapuskan memori mantannya itu. Lalu saya bilang, nggak bisa saya menghapuskan memori itu. Nggak bisa. Dia tetap ada di dalam kamu, semuanya tergantung bagaimana kamu menyikapi memori itu. Nah, dia mencoba, tapi berkali-kali gagal. Karena dalam upayanya untuk berhenti, dia masih menyempatkan diri untuk melihat-lihat mantannya itu, atau dalam istilah anak muda sekarang itu sepertinya stalking ya. Mencoba melirik-lirik lagi sehingga memorinya kembali hidup, catatannya hidup lagi. Nah, seperti itu, catatan itu punya energi, dia hidup di dalam diri kita. Kalau kita membaca bukunya Ki Ageng Suryo Mentaram, catatan itu kadang-kadang diibaratkan dengan sapu lidi yang jumlahnya banyak sekali itu, dan yang mengikat seluruh catatan itu disebut kromodongso. Nah, seperti ini visualisasi yang saya buat, bahwa pada ukuran pertama dalam istilah Ki Ageng Suryo Mentaram, atau yang minggu lalu saya istilahkan dengan kondisi kejiwaan pertama, di situ terjadi proses mencatat, dan hasil dari mencatat itu atau merekam itu adalah munculnya berjuta-juta rekaman
yang dikelompokkan menjadi 11 ini yang sudah kita lihat tadi, yang kemudian membentuk satu makhluk yang unik yang disebut kromodongso. Kromodongso itu adalah siapapun, setiap orang dengan namanya masing-masing. Nah, di sini kita coba mendefinisikan siapa kromodongso itu. Dalam beberapa buku itu dituliskan dengan banyak variasi sebutan. Ada yang menyebutnya tukang catat, ada yang sedikit menggunakan istilah yang cukup peyoratif ya, dikatakan pesuruh atau budak catatan. Ada juga yang menyebutnya pemikir catatan. Ada juga yang menyebutnya, kalau Kipras menyebutnya cukup halus, eksekutor, pelaksana catatan. Pada intinya, Kramadangsa ini berorientasi pada dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain, sehingga bisa kita katakan yang penting adalah aku. Kromodongso itu ego-oriented, dan aktivitas-aktivitas catatan dalam setiap orang akan memperlihatkan ciri-ciri yang cukup terbaca pada setiap orang itu. Sehingga kromodongso ini bisa dikatakan sebagai makhluk yang punya ciri yang cukup bisa dibaca karena aktivitas-aktivitas catatan dalam dirinya atau aktivitas-aktivitas rekaman dalam dirinya. Nah, itu sekilas tentang kromodongso. Nah, catatan-catatan itu kalau tidak dikendalikan, catatan-catatan itulah yang mengendalikan kita. Dan dalam konteks ini, kita bisa mengalami sakit akibat dikendalikan oleh catatan-catatan atau rekaman-rekaman kita sendiri. Idealnya, kita punya catatan-catatan itu atau rekaman-rekaman itu dalam diri kita, tetapi dalam kendali kita. Itu idealnya. Kalau itu terjadi, bisa dikatakan kita sehat. Yang kedua, karep atau keinginan yang sifatnya abadi. Nah, di sini saya ulang lagi kalimat penting ini, bahwa karep itu adalah sebabnya kehidupan yang terdalam. Dia ada di dalam diri kita dan tidak pernah mati. Dalam bahasa Inggris disebut energy of life, atau orang Prancis menyebutnya elan vital. Nah, di wilayah inilah karep itu bermain. Dia bermain-main dengan catatan-catatan yang hidup di dalam diri kita. Nah, kita bisa visualkan seperti ini. Karep itu dalam relasinya dengan catatan yang ada dalam diri kita masing-masing, itu punya dua arah. Kita punya keinginan yang bisa tercapai atau tidak tercapai. Dua kemungkinan itu saja. Kalau tercapai, senang sebentar saja, lalu mengembang lagi, terus sampai ada saatnya dia tidak tercapai dan kita mengalami susah. Nah, susah itu ketika mengempis dan hilang, kita kembali merasa senang. Jadi hidup kita itu hanya bolak-balik antara dua kutub ini, senang susah, yang dalam bahasa Jawa itu bunga susah. Sehingga tadi saya mendapat salam dari siapa tadi ya? Salam bunga susah tadi dari Ki Wagiman ya. Nah, itu intinya bahwa ada gerakan bolak-balik pada manusia rata-rata seperti kita ini. Nah, ini idealnya dilihat. Aktivitas melihat itu disebut nyawang. Nah, kemampuan menyawang ini penting sekali untuk menjadi pribadi yang sehat. Nah, ketika ada sesuatu yang membuat hidup kita terasa bermasalah atau susah, kita perlu awas di situ. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan untuk meloncat ke dalam gagasan. Gagasan itu pikiran-pikiran liar yang kadang-kadang menjadi irasional, tidak masuk akal, sehingga kadang-kadang diterjemahkan sebagai hayalan. Nah, kalau sudah masuk ke
pikiran yang liar itu, maka besar kemungkinan kita akan terperosok lebih dalam lagi ke keliaran pikiran itu. Akibatnya kita sampai pada apa yang disebut kecemplung gagasan. Nah, kecemplung gagasan itu masuk dalam pikiran-pikiran irasional yang hanya akan menambah runyam kondisi psikologis kita. Nah, banyak persoalan psikologis muncul dari kondisi kecemplung itu. Nah, ini semuanya terhubung dengan keinginan tadi, keinginan tidak tercapai, kita nggak suka kenyataan itu, lalu macam-macam emosi muncul yang dalam psikologi disebut emosi negatif. Ada beberapa emosi negatif yang powernya cukup kuat, di antaranya itu marah. Kalau saya disedot oleh marah itu, tenggelam dalam marah itu, saya bisa dikatakan kecemplung ke situ. Dan dalam kondisi seperti itu, macam-macam pikiran aneh-aneh mulai bertebaran dalam diri saya sendiri. Semakin banyak, semakin aneh. Semakin banyak, saya ditimbun oleh pikiran-pikiran aneh saya sendiri. Dan kondisi ketimbun itulah yang disebut sebagai kondisi kecemplung. Banyak persoalan psikologis muncul dari situ. Nah, kemampuan melihat ini penting sekali agar kita luput dari kondisi yang namanya runyam atau kecemplung tadi. Nah, ada satu contoh besar dalam sejarah yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran hidup, yaitu Alexander, yang di barat sana disebut sebagai Alexander Agung. Saya juga nggak paham kenapa disebut agung, besar, padahal bagi orang timur apa yang dia lakukan itu adalah suatu kebodohan, bukan kebesaran. Jadi dia punya keinginan besar menguasai dunia. Suatu saat dia ke filsuf namanya Diogenes sepertinya. Dia semacam meminta izin pada filsuf itu, mengemukakan pandangannya bahwa dia ingin sekali menguasai dunia. Filsuf itu melihat kebodohannya dan mengatakan, kamu tidak akan pernah lagi kembali ke Yunani. Begitulah dia mulai menjalankan keinginannya, karobnya yang besar itu untuk menguasai dunia. Daerah demi daerah dikuasai, ternyata nggak pernah cukup. Satu daerah mendorong dia menguasai daerah yang lebih luas lagi, sampai akhirnya dia ke India. Di usia 32 tahun, dia meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal, muncul kesadaran dalam diri dia bahwa semua ini tidak ada artinya. Sampai-sampai ketika dia meninggal, dia meminta supaya semua berlian, semua barang-barang berharga yang dia dapatkan itu dijadikan semacam jalan menuju pemakamannya, dan peti matinya itu dibuatkan bolongan di samping kiri dan kanan supaya tangannya keluar, supaya semua orang tahu bahwa dia pergi meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Nah, dia belajar sesuatu di usia yang sangat muda, meskipun dia sempat salah jalan mengikuti keinginan yang sangat besar itu, sampai akhirnya meskipun sudah menaklukkan banyak wilayah, dia merasa tidak mendapat apa-apa. Nah, persis ini yang dipesankan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram kepada kita. Karep itu mengejar sesuatu dan gak ada akhirnya. Hati-hati mengikuti permainan karep itu, hanya membuang energi saja. Nah, paling bagus jaga diri di tengah. Jaga diri di tengah. Dalam bahasa Inggris, hiduplah in middle way. Itu penting sekali. Dalam keadaan middle way itu hidup kita balance, seimbang. Orang psikologi menyebutnya dengan istilah yang bervariasi, ada yang mengatakan equilibrium, ada yang mengatakan homeostasis. Apapun itu intinya tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Condong ke kiri, condong ke kanan maksudnya seperti ini. Di atas bumi dan di bawah langit, di mana saja. Tidak ada yang pantas dikejar atau ditolak habis-habisan. Namun sudah menjadi kecenderungan umum manusia mengejar atau menolak sesuatu habis-habisan, seperti yang dilakukan Alexander tadi.
meskipun sebenarnya itu tidak pantas, tidak layak dilakukan. Jadi itu hanya pemborosan energi saja, tapi anehnya kita tetap saja melakukan seperti itu. Nah, itu soal sakit mental. Nah, bagaimana dengan sehat mental? Sederhana, tapi tidak mudah. Kalau kita baca bukunya Ki Ageng itu rasanya sederhana sekali, tapi kenyataannya tidak mudah. Sebenarnya caranya itu adalah melampaui kondisi kita sebagai kromodongso. Ada satu kondisi kejiwaan lain yang disebut ukuran keempat atau kondisi kejiwaan keempat yang disebut sebagai manusia tanpa ciri. Ini adalah kondisi manusia yang sehat. Idealnya kita ke situ. Tapi bergeser dari kondisi hidup sebagai kramadangsa menuju hidup sebagai manusia tanpa ciri itu nggak gampang. Ada tantangannya. Nah, seperti ini. Di dalam kita ini ada macam-macam rasa. Dan rasa itu ketika kita rasakan fluktuasinya, itu disebut kondisi di mana kita berada di simpang tiga. Apapun rasa yang kita rasakan, itu induknya dua. Dia keluar dari rasa suka dan benci. Ini seringkali kita rasakan ketika menonton tayangan YouTube. YouTube itu menyediakan di bawah like and dislike. Karena kecenderungan rasa manusia itu induknya di situ. Rasa suka dan gak suka. Dan ketika kita membaca komentar-komentar di bawahnya itu kadang-kadang menyakitkan. Ada kebencian di situ. Dan ada yang menunjukkan rasa sukanya di situ. Bahkan suka yang berlebihan pada tayangan yang dia tonton. Ada juga yang benci berlebihan pada tayangan yang dia tonton. Nah, itulah kondisi emosi dasar kita. Dan dari dua emosi itulah keluar macam-macam emosi lain yang dalam psikologi bisa kita sebut sebagai emosi-emosi positif untuk pengembangan dari rasa suka, dan untuk pengembangan dari rasa tidak suka atau benci itu yang kita sebut emosi-emosi negatif. Tapi penting bagi kita untuk menyadari bahwa emosi-emosi itu sebenarnya adalah catatan-catatan yang hidup dalam diri kita sendiri. Dan setiap catatan itu karena dia hidup, dia ingin mempertahankan dirinya yang sedang hidup itu. Dia akan terus membela dirinya. Yang menyenangkan dia, ya akan menyenangkan. Yang dianggap merugikan, yaitu membahayakan buat dia. Rasa suka dan benci itu, kalau kita lihat di sini prosesnya, dialah yang menghasilkan macam-macam perasaan dalam diri kita. Ini disebut dalam filsafat sebagai dualitas. Suka itu sama dengan hilangnya rasa tidak suka. Tidak suka itu adalah hilangnya rasa suka. Jadi ini dua sisi dari satu kenyataan semestinya. Ini bukan terpisah. Ini dua sisi. Karena dia dua sisi dari satu kenyataan, maka kita menyebutnya dualitas. Dan dari dualitas inilah muncul macam-macam perasaan yang kita punya, emosi yang kita punya. Semuanya bergejolak dari situ. Dan Ki Ageng Surya Mataram dengan sangat jelas menunjukkan bahwa semuanya itu bermula dari rekaman-rekaman kita, catatan-catatan yang ada dalam diri kita. Nah, kita kembali ke gambar ini. Di situ ada rasa suka dan benci yang terhubung dengan catatan-catatan kehidupan kita masing-masing. Ya, hidup catatan harta bendanya akan menyukai sesuatu yang membuat dia bisa tetap terus-menerus menambah kekayaannya. Ya, kalau itu kemudian dirasa merugikan, itu akan memunculkan rasa benci. Nah, dari situ kemudian terbentuk yang namanya disebut anggapan benar. Anggapan benar ini adalah kecenderungan kita untuk merasa diri benar. Ini terkait dengan masing-masing catatan yang hidup dalam diri kita.
Sehingga catatan-catatan itu akan berusaha untuk terus menjaga dirinya agar tetap hidup. Dan itu yang menghidupkan yang disebut sebagai anggapan bahwa aku yang benar dalam berelasi dengan orang lain. Nah, di sini ada juga beberapa emosi destruktif, emosi merusak yang bisa muncul dalam diri kita dalam perjalanan menjadi manusia sehat, yaitu yang disebut sebagai rasa kecewa karena mengingat-ingat peristiwa masa lalu, atau rasa cemas karena memikirkan sesuatu di masa depan. Dan ada juga emosi yang disebut sebagai iri hati, dengki, dan sombong. Itu emosi-emosi merusak yang bisa menghambat kita untuk sehat. Nah, itu semua perlu kita selesaikan kalau ingin menjadi manusia sehat. Dari gambar ini jelas ya, tahap pertama itu kita harus melepaskan diri dari dualitas atau kekangan suka dan tidak suka atau benci, lalu juga membereskan emosi-emosi negatif yang berupa rasa kecewa dan cemas, atau rasa sombong dan iri hati. Itu juga harus diselesaikan. Dan yang paling penting adalah membereskan anggapan bahwa aku ini yang benar. Ini seringkali konflik muncul dari sini. Kalau setiap orang merasa dirinya benar, ya pasti terjadi konflik di situ. Di sini saya menampilkan gambar orisinalnya ya. Gambar-gambar yang saya buat sebelum ini tujuannya satu, ingin memudahkan pemahaman saja. Tapi kalau kita masuk ke gambar orisinalnya, seperti ini istilah-istilah yang digunakan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi penjelasan-penjelasan saya di minggu lalu sampai saat ini itu hanya semacam memudahkan pemahaman, karena ada beberapa istilah yang oleh generasi sekarang mungkin perlu sedikit diringankan, seperti catatan, kadang mereka bingung mendengarnya, ukuran, kadang mereka juga merasa bingung dengan istilah ini, sehingga saya membunyikannya secara bervariasi dalam pertemuan kita sebelumnya sampai hari ini. Nah, karena itu sampai pada titik ini saya berharap sekarang ketika teman-teman yang masih baru dengan Kauru Jiwo ini, ketika bertemu dengan gambaran ini, sudah paham bahwa ukuran satu itu adalah apa yang sebelumnya saya sebut sebagai kondisi kejiwaan satu, yaitu sebagai tukang catat peristiwa hidup, tukang merekam peristiwa hidup. Lalu kondisi kejiwaan dua dalam istilah orisinalnya itu ukuran dua, itu adalah hasil-hasil rekaman kita. Dan ukuran ketiga itu yang saya sebut sebagai kondisi kejiwaan ketiga, di mana muncul makhluk individual, makhluk yang unik, yang ditentukan oleh catatan-catatan atau rekaman-rekaman hidupnya sendiri. Dan kalau kita hidup hanya pada 3 kondisi kejiwaan ini atau 3 ukuran ini, kita belum sehat. Dan mayoritas manusia yang kita temui hanya hidup di wilayah ini. Mereka masih sering diganggu oleh macam-macam perasaan dalam diri mereka sendiri, dan perasaan-perasaan yang dominan itu yang merusak mereka dari dalam adalah kesombongan, dengki, kecemasan, kekecewaan. Dan dalam pengalaman saya menjalankan konseling, memang emosi-emosi klien saya itu seringkali hanya berkisar di situ. Kecewa pada masa lalunya, lalu menghasilkan macam-macam persoalan, cemas dengan masa depannya, macam-macam persoalan. Ada yang kemudian dirusak oleh kedengkian, iri hati, sekitar itu. Memang ada emosi-emosi lain, tapi emosi-emosi yang baru saja saya sebutkan itu destruktif betul. Sehingga ketika konseling yang saya sasar yaitu kalau bisa menjinakkan emosi-emosi itu.
Dan yang paling berbahaya dalam konflik keluarga biasanya merasa benar. Ini yang seringkali terjadi ketika ada konseling keluarga. Istri, suami, dan anak-anaknya kadang duduk berbarengan di ruang konseling. Dan asik sekali untuk menonton bagaimana masing-masing orang itu merasa benar. Dan selama masing-masing orang merasa benar, bisa dipastikan nggak akan ada perdamaian di antara mereka. Karena itu Ki Ageng menyarankan beranilah menyatakan diri salah, itu obatnya. Dengan begitu catatan-catatan yang rewel itu bungkam, karena dia minta pembenaran, sementara yang kita lakukan justru sebaliknya. Itu cara paling bagus untuk membungkam dorongan dasar kita untuk membenarkan diri sendiri. Nah, kalau itu semua sudah bisa dihadapi, maka besar kemungkinan kita masuk ke dalam kondisi kejiwaan yang keempat, atau dalam istilah orisinalnya itu ukuran keempat. Itulah manusia yang tidak dipermainkan lagi oleh catatan-catatan, rekaman-rekaman, dan karepnya. Dia punya semua itu, tapi dalam kondisi menonton, menyaksikan. Itu yang disebut sebagai nyawang. Jadi manusia pada ukuran keempat ini, dia nyawang. Nah, istilah nyawang ini sangat bagus mestinya kalau kita paham artinya, dan ini sedang populer betul dalam psikologi. Dalam psikologi sekarang ya, kami mengistilahkannya itu mindfulness. Inti dari mindfulness ya nyawang itu, apalagi nyawang itu kalau kita lihat dalam definisi psikologi modern, kalau kita lihat mindfulness ini ya, mindfulness itu diartikan sebagai melihat emosi, pikiran, perasaan emosi tanpa menilai, tanpa bereaksi, membiarkan muncul, membiarkan dia bergolak, dengan sendirinya dia pergi. Persis itu inti dari mindfulness. Bagi orang-orang yang sudah akrab dengan Kawru Jiwo, nggak ada yang baru dalam pernyataan seperti itu. Itu sudah bisa ditemukan dalam ajarannya Ki Ageng Suryo Mentarang. Sekarang kita lihat, ya, perhatikan betul pernyataan-pernyataan ini, dan siapapun yang akrab dengan mindfulness akan terkejut ketika membaca ini, karena inti mindfulness ada di sini. Perhatikan. Tadi Ki Ageng mengatakan salah satu yang merusak kita itu adalah kekecewaan pada masa lalu dan kecemasan pada masa depan. Itu nggak mungkin membuat kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan atau rasa abadi. Untuk bisa merasakan yang namanya kebahagiaan, ya hiduplah di sini dan saat ini. Dalam psikologi, khususnya psikologi Gestalt, prinsipnya itu adalah here and now. Nggak ada yang baru di situ. Ya. Psikologi Gestalt itu kan muncul tahun 1960-an. Sementara Ki Ageng sudah mengatakan itu sebelumnya. Beliau mengatakan seperti ini. Rasa abadi itu adalah rasa di saat ini dan di sini, dan tidak tercampur dengan rasa tadi, nanti, kemarin, besok, masa lalu, masa depan. Ini jelas ajakan pada kita, hiduplah spontan di sini dan saat ini. Jangan mau diganggu yang sudah-sudah, jangan mau diganggu yang belum jelas nantinya. Nikmati di sini dan saat ini. Kita sedang berbicara saat ini satu sama lain, dan kita menikmatinya, benar-benar larut dalam obrolan satu sama lain tanpa terganggu oleh tarikan-tarikan masa lalu masa depan. Kita akan merasakan yang namanya rasa senang itu, rasa menikmati itu, yang bisa menjadi bagian dari pengalaman mengecap rasa abadi. Yang kedua, penting sekali untuk melepaskan diri dari like dan dislike ini. Perhatikan yang dikatakan oleh Ki Ageng. Jika rasa kecewa diperhatikan sepenuhnya dan diteliti tanpa suka dan benci,
artinya non-judgmental. Tanpa upaya apapun untuk mengubah, artinya non-reaktif. Maka orang dapat merasakan getunnya atau kekecewaannya, sehingga kejadian masa lalunya terlihat. Kemunculan masa lalunya itu jelas terlihat, dan penyebabnya terlihat. Rasa getun itu adalah rasa luka dalam hati. Jika diperhatikan terus sampai tuntas, rasa getun itu akan hilang dan rasa luka di hati menjadi sembuh. Ini lebih jelas daripada mindfulness menurut saya. Saya sudah garis bawahi di situ, apapun itu dilihat tanpa rasa suka dan benci. Kalau kita buatkan istilah baratnya, non-judgmental. Tanpa upaya mengubah apapun, non-reaktif. Itu yang disuarakan lewat mindfulness. Dan di sini jelas sekali. Nah, karena itu untuk sehat, hiduplah non-judgmental, hiduplah non-reaktif. Yang berikut, kembangkan rausih. Di barat sana sekarang disebutnya compassion. Ki Ageng sudah mengatakan itu sebelum compassion menjadi tenar di psikologi saat ini. Compassion itu bisa melihat kesusahan hidup orang lain, bahwa semua orang itu ingin bahagia kok, siapapun dia. Dia hanya nggak bisa menghandle emosinya, dan kita merasakan kesusahan hidupnya dari dalam, bahwa semua orang, apapun kondisinya, ingin bahagia. Dan kita seharusnya punya dorongan secara alami untuk membantu orang lain. Itu dorongan membantu orang lain karena melihat intinya pengen bahagia, ya itulah yang disebut rausi, compassion dalam psikologi sekarang. Dan yang terakhir ini penting, mau melihat diri sendiri bisa salah. Dengan begitu kita melatih diri untuk rendah hati, jauh dari kesombongan, karena bisa berani mengatakan pada diri sendiri, aku yang salah. Dengan begitu catatan-catatan yang rewel itu bungkam. Nah, itu jadi kalau mau ke level keempat itu, beresi dulu dualitas tadi, suka nggak suka, dengan membiasakan diri nggak ngejudge orang. Ngejudge itu mengarah pada suka dan nggak suka itu. Lalu hiduplah di saat ini, di sini. Nikmati apapun dengan fokus, mengalir dalam apapun. Dan yang terakhir, berani mengatakan aku yang salah. Dengan begitu, karep menjadi lemah, catatan-catatan itu hidup tanpa punya daya mengganggu kita. Dan secara alami, kita akan merasakan sesuatu yang menyegarkan dari dalam diri kita sendiri. Itu yang kemudian diistilahkan sebagai manusia tanpa ciri. Nah, kalau boleh mungkin saya usulkan ke teman-teman semua, mungkin istilah transkrama kromodongso ini bisa digunakan untuk suatu kondisi di mana orang sudah melampaui dirinya sebagai kromodongso. Dia sudah melewati tantangan-tantangan tadi. Catatan-catatan dalam dirinya tetap ada, tapi kehilangan power. Karep pun seperti itu, sudah mati gaya dalam dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang trans. Trans itu melampaui, berada di atas semua itu. Nah, nanti kita pikirkan bareng-bareng apakah istilah ini cocok. Tapi saya kira di sini bisa saya ajukan sebagai usulan saja. Dan ini ciri-ciri orang yang sudah sampai pada kondisi melampaui kromodongso itu. Mereka melampaui catatan-catatan atau rekaman-rekaman kehidupannya. Mereka non-reaktif tadi. Mereka itu rajin nyawa. Istilah Inggris yang digunakan di psikologi kami, transpersonal, witnessing. Witnessing itu menyaksikan, atau bear knowing, tahu tapi enggak
tahu tapi membiarkan tanpa kesedot pada emosi itu. Itu namanya bare knowing dalam transpersonal, dalam psikologi saat ini. Lalu dia berada di atas pemikiran-pemikiran yang sering kali menjadi kesibukannya Kromodongso. Anak-anak sekarang itu kadang-kadang datang ke saya untuk konseling dengan melaporkan kasus overthinking. Nah, itu pikirannya terlalu sibuk sampai-sampai dia dililit sendiri oleh pemikirannya dan dia nggak bisa tidur. Nah, orang-orang yang pada level ini punya pikiran tapi dia berada di atasnya. Dan orientasinya bukan lagi aku, tapi kemanusiaan. Dia humanity oriented. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang yang punya rasa peduli pada sesamanya, rasa kasih pada sesamanya. Bukan lagi manusia ini atau manusia itu, semuanya terlihat sebagai manusia seperti dirinya sendiri. Itu yang terjadi pada orang-orang yang kita sebut sehat, atau dalam istilahnya Ki Ageng itu sudah hilang ciri-cirinya, tanpa ciri lagi. Catatan-catatannya sudah nggak punya kekuatan untuk mengganggu dia. Saya kira itu, sehingga kita sekarang bisa paham apa yang dimaksud oleh Ki Ageng ketika dia mengatakan ini. Saya ulang lagi ya, berkali-kali, karena ini kalimat pamungkas menurut saya untuk masuk ke pemikirannya Ki Ageng. Bu, sudah ketemu yang aku cari. Aku tidak bisa mati. Aku yang sejati maksudnya di sini. Ternyata yang merasa belum pernah ketemu orang, yang merasakan macam-macam kekecewaan itu adalah yang namanya Surya Muntaram ini. Macam-macam kekecewaan. Lalu mau apa lagi sekarang? Tinggal disawang, dikenali, dan diteliti. Kemampuan menyawang itulah yang membuat kita sehat. Menyawang apa? Ya tadi, macam-macam pikiran, perasaan emosi destruktif itu dengan kecenderungan kita membenarkan diri sendiri. Nah, saya kira itu gambaran sekilas, dan selanjutnya mohon pencerahan lebih lanjut dari Ki Pras yang sudah hadir bersama dengan kita untuk memperdalam beberapa aspek mungkin yang bisa disoroti dalam rangka memahami kenapa kita ini bisa sakit mental, bagaimana cara supaya kita menjadi sehat mental. Terima kasih Gian. Wah, saya senang sekali lah. Ternyata sekolah Kaurusio yang kita adakan di Fakultas Psikologi UGM itu baguslah dampaknya. Kalau melihat apa yang diutarakan oleh Ki Hans ini, pemahamannya benar-benar dalam tentang Kaurusio ini dan bisa menyandingkan dengan istilah-istilah baku yang dari Barat, ya. Jadi itu apa yang dikatakan Ki Hans itu benar, ya. Ada 11 lapangan yang dikatakan oleh Ki Ageng tentang hal-hal yang menyangkut yang terkait dengan kromodongso itu tadi. Ya, 11 itu yang sangat penting, yang penting orang boleh saja menambahkan sampai berapa, tapi itu penting sekali. Lalu yang 3 yang sangat penting menurut Ki Ageng itu adalah masalah semat, derajat, dan keramat. Semat itu yang terkait dengan materi, harta benda. Ya, derajat itu kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Keramat itu kan pencitraan ya. Dianggap ampuh, dianggap wah pokoknya seperti apa. Orang yang dikejar itu biasanya 3 hal itu mati-matian. Bahkan kadang-kadang mengejarnya melampaui batas sampai ada yang sampai membunuh hanya gara-gara 3 hal itu, karena tidak ada pengetahuan yang benar tentang hal itu. Jadi tadi sudah dikatakan juga oleh Ki Hans bahwa sekarang yang banyak dibahas itu tentang mindfulness ya Ki Hans. Ya, itu kalau nggak salah Bishop itu menulis tentang itu tahun 2004
lalu banyak lah, tapi rata-rata tahun 60 ke atas lah. Dan Yakin sudah ngomong tentang itu tahun 30-an sebetulnya. Jadi kalau nggak salah tujuannya adalah adanya conscious attention. Jadi perhatian sadar tentang tadi dikatakan hear and know kalau oleh Hans tadi menyindir siapa. Dan itu ada buku yang sangat terkenal yang bestseller di Barat, itu ditulis di Kanada oleh Eckhart Tolle. Itu sebenarnya orang Jerman tapi tinggal di Kanada, dan meledak ketika terbitkan di Amerika sekitar tahun 2007 kalau tidak salah. Judulnya The Power of Now. Now saat ini, N-O-W, now. Nah, dia itu cerita bahwa dia mengalami depresi sekian puluh tahun itu karena merasa selalu gagal dan sebagainya. Tapi setelah dia bisa menerima kenyataan saat ini, dia bisa berbahagia. Jadi sama aja dengan hear and know. Dan itu Ki Ageng Surya Menara mengatakan, saiki ini ngene gelem. Sekarang ya saiki kene di sini seperti ini. Ngene kaya ngene seperti ini, mau menerima. Jadi ada 4 hal yang sering dikatakan oleh Ki Ageng itu. Satu adalah masalah meri lan pambegan, iri dan sombong. Orang kalau kalah mesti merasa iri, meri. Kalau menang biasanya tidak sadar melakukan kesombongan-kesombongan. Nah, kalau kita bisa lepas dari rasa iri dan sombong, itu hidupnya akan tentram. Apalagi kalau yang di kompleks perumahan. Coba. Tetangga kita beli sepeda motor, beli mobil, rasanya terengah-engah gitu. Ada rasa iri yang besar. Padahal kita kan mestinya ikut senang. Wah, tetangga saya bisa beli seperti itu. Saya senang dia tambah kaya dan sebagainya. Ada ilmu apa yang bisa kita contohkan misalnya begitu. Jadi yang muncul bukan masalah irinya. Lalu juga yang satu lagi tentang meri pambegan, yang satu lagi yang ada kaitannya dengan getun lan sumelang. Ini sering sekali terjadi yang berat. Getun itu rasa kecewa terhadap apa yang sudah terjadi. Sumelang itu was-was terhadap yang akan terjadi. Padahal yang terjadi sedetik yang lalu pun tidak bisa diulang. Bisanya hanya kita terima. Untuk bisa menerima, kita harus paham. Jadi, kita kadang-kadang terbelenggu. Energi dan kebijakan kita itu hilang oleh belenggu rasa getun masa lalu. Itu namanya apa? Ciloko Kedung. Celakanya sudah lewat, rasanya sampai sekarang masih celaka. Mestinya kita bisa mengarahkan seluruh energi dan pikiran kita kepada hal-hal yang sedang kita hadapi saat ini. Sebagian besar energi kita habis untuk terjebak oleh rasa getun masa lalu. Di situ pun kadang-kadang ada dendam, benci, dan sebagainya. Apakah itu tidak bisa? Harus dilihat tadi. Perlu dipahami. Nah, ini yang susah ya. Weruh itu kalau bahasa Indonesianya kan gimana Hans? Paling melihat ya. Padahal maksudnya weruh itu rogo manah pikire gayeng. Jadi pikiran kita bisa menerima, rasa kita juga bisa menerima. Dan badan kita pun akan bertindak sesuai dengan hal-hal yang baik, tidak sesuai hal yang buruk. Dan nanti akan ada sinergi dari ketiganya ini. Ini weruh. Nah, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu masih angel, masih sulit ya. Beberapa hal memang belum bisa kita. Misalnya ya kita jelaskan agak panjang lebar. Jadi secara rasio kita menerima, tapi rasa hati kita pun bisa menerima. Weruh. Jadi aku wis weruh kok. Jadi yang dulu itu tidak akan menjadi beban.
tapi Jawa Kauro, Ki Hans. Jadi sumber pengetahuan, ya kan? Bukan beban, tapi pengetahuan. Bahwa dulu saya gagal seperti itu karena begini. Kalau besok kepingin tidak gagal, ya coba kita perbaiki langkah-langkah kita. Tapi tidak menjadi beban. Ya. Karena kabeh kejadian itu mesti cocok harus sebab. Semua kejadian itu pasti cocok sama sebabnya. Saya pernah ngalami ini, ya. Waktu saya kecil, SD, rumahnya bapak saya itu kan jendelanya banyak. Saya suka ngajak tetangga bermain kelereng. Ya. Nah, kadang-kadang kelereng itu sampai di bawah jendela. Ya. Berdiri kan kepala ini kebentur jendela. Rasanya marah sekali sama jendela itu. Tapi kok dibuka, pembantu yang dimarahi, ya kan? Dia harus membuka jendela setiap pagi itu supaya sehat, supaya udara masuk. Setelah saya, ya SD itu sok baca-baca tentang bukunya Ki Ageng tentang ini, pasti cocok harus tapi. Kalau di bawah jendela berdiri, kebentur jendela, benar kan Ki? Pasti benar kan? Kalau di bawah jendela berdiri ketibanan bidadari, mesti salah. Ya kan? Nah, akhirnya sadar, memang di bawah jendela resikonya kalau berdiri pasti kena, kepala kita kena sakit, sakit. Kepala diadu sama kayu, ya pasti sakit, ya diobati. Tapi kita kan tidak dendam dengan jendela. Kita tidak marah dengan pembantu kita yang membuka jendela. Jadi Jawa Kauro, besok kalau tidak ingin seperti itu, main kelerengnya agak sebelah sana. Supaya tidak di bawah jendela. Nah ini. Nah, terus lagi yang beban-beban masa lalu itu menyebabkan kalau Ki Ageng mengatakan potret, kita itu seperti potret. Kalau film ini kotor, kita memotret tidak bisa objektif. Ya. Jadi itu harus kita bersihkan supaya hidup kita enak sekarang ini, tidak terbebani oleh masa lalu. Orang, ciloko, kedung, dan sebagainya. Sehingga, misalnya contohnya, Ki Hans ini datang ke rumah saya, membawa sesuatu yang berharga bagi saya dan keluarga saya sebetulnya. Ya, tapi kalau dulu, 3 tahun yang lalu Ki Hans itu misalnya pernah merebut pacar saya, pasti kelihatan buruk sekali di lensa saya dalam menanggapi Ki Hans, ya kan? Jadi kita menghadapi lingkungan kita, orang lain maupun benda-benda ini kan seperti lensa kamera ini. Kalau tidak kita bersihkan masa lalunya itu berat-berat itu gitu. Jadi kalau untuk memotret itu nanti hasilnya juga nggak bagus. Ada sebenarnya Ki Hans ini akan membawa sesuatu yang menguntungkan saya dan keluarga saya dan menguntungkan Ki Hans. Tapi kalau itu sudah saya lewatkan, memang cocok waktu itu. Saya tidak punya sepeda motor, Ki Hans punya sepeda motor, ya pacar saya milih yang pakai sepeda motor itu karena dia memang senang sepeda motor. Jadi itu hal yang wajar. Kita bisa menerima. Boleh yang lain saja kan. Tapi kalau enggak selesai waktu itu tadi saya dengar, saya tadi lihat bagus itu Ki Hans tadi bahwa termasuk rasa benci dan sebagainya ini kalau diperhatikan terus diurai sampai tuntas tidak akan membebani kita. Benar Ki Hans. Kalau yang istilahnya rewes, direwes itu diperhatikan. Ya, nanti kita kalau masuk dalam kecemplung gagasan ini yang paling penting adalah rewes. Nah, perhatian. Ini terhadap yang masa lalu. Kita bisa terbelenggu masa lalu, namanya ciloko kedua. Cilokone wis biyen ngrasa cilokone ket saiki isih. Celakanya sudah dulu sampai saat ini rasa celaka, luka hati kita masih berkelanjutan. Karena tidak kita selesaikan. Ya. Tidak kita werui, biyen wis bener, wis cocok harus pakai. Lalu yang ke depan, ini sumelang atau was-was terhadap yang akan terjadi. Ini namanya ciloko magang ciloko. Celakanya belum terjadi, rasa celakanya sudah
menimpa kita. Jadi kita tidak bisa menghadapi apa yang ada di depan kita saat ini. Saiki, ini, gelem. Nah, ini. Jadi, kalau ke depan itu biasanya, kadang-kadang ada, saya juga lihat ya, waktu itu kalau tidak salah ada Presiden Amerika, itu mau di-impeach. Wah, dia bingung sekali, berat sekali. Dia itu karena suatu skandal mau di-impeach, tapi untungnya nggak jadilah. Tapi dia berat sekali sampai dia itu film yang paling dia senangi film kartun Simba itu. Hakuna Matata. Artinya ojo sumlang, jangan was-was. Film kartun Simba itu kan dia hidupnya sumelang dulu, was-was, orang tuanya nggak ada dan sebagainya. Jadi kita itu kadang-kadang was-was atas sesuatu yang belum terjadi. Itu namanya ciloko makan. Kejadiannya belum, rasanya sudah susah. Mestinya kan kita mempersiapkan, mengantisipasi. Besok saya mau menghadapi masalah itu, saya antisipasi. Harus diantisipasi. Tapi setelah itu, kita harus melepaskan itu, percaya diri. Jadi kalau lepas dari belenggu masa lalu beton dan lepas dari was-was masa depan, lalu manjing raos tatak, lebih percaya diri dan sebagainya. Ini menuju ke jiwa yang sehat, bisa berbahagia. Itu tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa kita itu merespon lingkungan kita itu seperti kamera. Kalau tidak bersih, gambarannya ya tidak bersih. Nah, kita itu seperti itu. Tadi juga disampaikan masalah empati, kalau tidak salah. Jadi kita itu kalau Kiai itu mengatakan bahwa manusia itu hidupnya tidak seperti gangsir atau jengkrik yang individual itu, tapi seperti lebah yang bergerombol. Ya, jadi hidupnya itu alaping paidah, saling memberi manfaat. Ini bisa tukul kalau kita tumbuh menjadi dewasa ke ukuran keempat, yang namanya kita tumbuhkan kemampuan untuk ngeraosaken raosing tiang sanes. Ya, jadi ngeraosaken raosing tiang sanes ini pernah diungkapkan oleh Bonnet tahun 1993 tentang apa yang dikatakan Ki Ageng Sura Mataram. Dia menyebut feel what others are feeling. Kita bisa memahami perasaan orang lain. Ya. Jadi ini tadi sudah disinggung oleh Ki Hans, tumbuhnya raos sami, rasa sama. Bukan hanya kita kok tadi gitu ya. Orang lain juga ingin bahagia. Jadi bahagia sendiri dan orang lain susah itu tidak ada. Kita ingin senang sendiri tanpa membuat orang senang, apalagi dengan menyusahkan orang lain. Kalau Ki Ageng kan selalu mengatakan, podo karo gawe dadung singgu jiret gulune dhewe. Cepat atau lambat kita akan terjerat leher kita oleh tali yang kita buat itu dengan merugikan orang lain. Itu saya pun juga percaya ya, bahwa sesuatu itu memantul kok. Kalau kita lempar yang baik, ya pantulannya baik. Kalau buruk, pantulannya. Cuma kadang-kadang kita itu tidak sadar seperti itu. Karena Ki Ageng selalu mengatakan, untung yang sebentar, tapi bisa rugi untuk jangka yang panjang. Ya. Nah, ini sementara itu yang ingin saya sampaikan, bahwa terus terang saya senang sekali tadi dikupas cukup panjang lebar dan benar. Ya. Jadi kalau Promodongso itu kalau direwes dia mati. Nanti hidup lagi. Nah, untuk sampai ke ukuran keempat, itu tadi kan ada jalan simpang 3. Kalau salah merasa benar, rumaos leres ingkang sanes leres ingkang saestu. Jadi merasa benar tapi bukan benar yang sesungguhnya. Itu kita turun lagi ke
ukuran ketiga, ya, apa ke kekuatan kromodomso tadi. Tapi kalau kita bisa lewat, nah ini kuncinya adalah ngerasakan raos yang sanes. Ini alat ini di dalam jiwa kita, beda di dalam tubuh kita, berbeda dengan alat-alat tubuh yang lain. Tangan, mata, dan sebagainya, dalam keadaan normal, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi ukuran keempat ini harus sering dilatih. Makin sering dilatih, makin cepat kita naik ke ukuran keempat. Makin jarang dilatih, kita makin sulit naik ke ukuran keempat. Saya pun mengalami itu. Kalau kita sering melatih, cepat naik ke ukuran keempat. Jadi terus nyawang karep, terus ngeguyu kalau ada kejadian. Tidak emosi, tidak ingin benci, tidak ingin ini. Tapi kalau lama nggak dilatih, yang muncul amarah dulu. Tapi setelah tahu, oh iya, yang benar memang begitu. Akhirnya damai. Damai pada diri sendiri, damai pada keluarga, damai dengan orang lain. Nah ini kan enak seperti ini. Itu Ki Hans, kira-kira. Jadi memang ukuran keempat ini harus sering dilatih untuk bisa kesana. Karena kalau jarang dilatih, ya lama untuk kesana. Monggo, silakan. Saya kira itu penutup dari saya. Sekali lagi, Bapak Ibu pelajar Kawru Jiwo, senang bisa bersama hari ini. Teman-teman dari komunitas Elinglan Awas juga, Sedekar Hanafi dan kawan-kawan, senang bisa gabung di sini ya. Semoga mencerahkan semua. Dan sampai ketemu di sesi berikutnya, dan semoga nggak berhenti sampai di sini. Terima kasih.